Iya si Uman ngelangsungi akdan nikahin ing akad nikah sawaun iku pade kana anane iya si Umanku wa iya si Uman iku alwaliyu wali au kana atau anane si Uman safirat iku utusan atau wakil mahdon kang murni. Jadi ini kita semestinya sebaiknya bagi wali akad nikah idza tuliba minhu ayyubashira aqdan nikahin, ketika dituntut, ketika kepingin disuprih, dituntut seorang tersebut, dituntut apa? Ayyubashira ngelangsungaken aqdan nikah ing akad nikah. Ketika dituntut untuk melangsungkan akad nikah, sawaun kana huwal wali au kana safiran mahdon, baik adanya itu wali, ya wali asli atau kana safiran mahdon atau anane iku wakil wali, berarti naib atau yang diperintah ngurun. Siapa sih menjadi wakil ya? Lah bagaimana? Yang bagi seyogyane lahu maring si eman atau mutawali qabla mubasaratil akdi ing dalam sedurunge ngelangsungakene akad, qabla mubasaratil akdi ing dalam sedurunge ngelangsungakene akad, ayas ala apunye tah tetakon ya si wali an umurin saking perkara, an umurin saking perkara. Semestine bagi wali atau wakil daripada wali si naib tah, misalnya bahasanya ketika nanti ingin melangsungkan akad nikah, dituntut untuk melangsungkan akad nikah, maka jirene kene qabla mubasaratil akdi ayas ala an umurin, kudu nakoni terhadap beberapa perkara. Aju langsung dikawinakan dulu maksudnya. Ketika kepengen langsung akad nikah, kudu ditakoni ini. Lah, apa perkara nih? Minha setengah saking umur, saking pir-pir perkara mukarkah ayas ala minha iku setengah saking umur, ayas ala utawi nyentah takon iya si wali atau si uang man ya isine maneku wali atau wakil daripada waliku nakoni anis zaujati saking calon pengantin wong wadon atau saking calon pengantin wadonku tetakon hal hiya bikrun au sayyibun, hal hiya bikrun au sayyibun, apakah hiya utawi wadon jauh-jauh mokan karujuke bikrun iku perawan atau gadis au sayyibun atau rangge. Lah ketika nana wong kita sing kepengin nikahaken, dituntut untuk nikahaken ke ning pengantin ning acara akdun nikah, maka yang semestinya dilakukan seorang waliku menanyakan dimin ning calon pengantin wadon, ditakoni cireke no masih perawan apa wis rangge. Tunggu jeren kita beb takoni min masih perawan apa rangge, wis nikah apa durung? Jare basi kita nek makononku wis pernah nikah apa durung? Je dereng, berarti perawan. Tunggu aja langsung dikawinakan baik. Kudune semestinya sing ditakoni yang pertama bagi wali atau wakil wali ya, semisalnya naib misalnya wakil iki, maka yang ditanyakan yang terlebih dahulu adalah terkait pengantin wadone maukah perawan apa janda, atau bahasane wis kawin apa durung menunggu. Fal bikru mangkautawi perawan atau gadis, yang dinamakan perawan atau gadis ya utawi bikr wadon perawan ki pengertiannya alati iku wadon, alati iku wadon lam tajul kang durung ilang, lam tajul kang durung ilang apa bakarotuha keperawane wong wadon, babakarotuha keperawane wong wadon biwatin sebab jima, biwatin sebab jima bi alam tajul aslan gambare kelawan nyentah ora ilang ya si bikr atau wong wadon mokangka rujuke bakarat ku
aslan babar pisan atau asli sama sekali. Dalam tajul gambare kelawannya tah urung ilang. Ya si pikir keperawanan bukankah aslan kelawan babar pisan atau asli. Jadi ini kitab apa pengertian daripada perawan gadis. Sing arane perawan gadis iku alati lam tajul bakaratuha biwatin. Seorang perempuan yang belum pernah hilang keperawannya disebabkan dengan hubungan. Iku arane perawan. Berarti sing arane perawan belum pernah yang namanya kumpul bareng. Monggo. Jadi kitab allati lam tajul bakaratuha biwatin bi alam tajul aslan, dengan gambaran durung ilang iku keperawannya sama sekali, memang durung kepanjangan apa maksudnya kono. Iku arane perawan atau pengertiannya zalat ilang. Iya bakarat mukankah keperawannya ilang bigairin watin kelawan tanpa wati. Bigairin watin kelawan tanpa wati kasak ototi kaya tipe wahid dati haidin lan panasehet. Kasak toti kaya tipe wahid dati haidin lan panasehet. Atau sing disebut perawan ken atau wis ilang keperawanan tapi bukan sebab kumpul, bukan sebab persetubuhan kunku. Disebabkan bukan sebab itu, tapi akhirnya hilang keperawannya. Apakah itu tetap disebut perawan? Tetap kalau tadi itu sebabnya karena hilangnya bukan sebab anaknya kumpul atau jima. Contohnya apa? Anu wong wadon kasih toti kayak wong kan ibu wong wadon kecelakaan. Barang kecelakaan akhirnya keperawannya selaput darahnya hilang. Kunku. Barang hilang, bagaimana nih? Orang perawan iki tetap dikatakan perawan meskipun hilang. Kenapa? Karena iki hilangnya bukan dikarenakan persetubuhan. Berkumpul maksudnya. Meskipun ya hakikatnya mau kan ini kunone memang hilang. Makanya anu cerita salah satu batur kawin patang balen. Ada nih kawin patang balen wis weruh lah kalau zaman Hijriah. Membedakan perawan dan tidak perawan. Jadi cerita ada batur nikah sepisan cerai kemudian kawin maning sing keloro umurannya 26 27 si lanang iki ceritane barang sing keloro ngakune yang masih perawan ya ngakune oh wis akhirnya jadi barang pasti enggak kan si batur kok beda kononku aran wis pernah nikah kan rasanya beda kononku akhirnya iki bohong ke jadi batur berarti seorang perawan. Nah iki dimaksud ning kuno kok beda jadi batur. Kalau dalam kitab hilangnya kalau tanpa wati meskipun nanti itu hilang tetap itu masih perawan. Bukan ia hilangnya disebabkan karena dulunya kecelakaan kemudian setelah kecelakaan kemudian dia seperti itu sampai rusak, atau wahidati haidin karena deras sehet yang menimbulkan sehingga dalam organ wanita tersebut akhir rusak menunggu. Jadi sebab hilang perawan pun ada 3. Satu karena adanya persetubuhan, kumpul bareng. Yang kedua karena adanya kecelakaan. Yang ketiga karena adanya head sing deres. Untuk ya tekon arane head ketakon wong wadon, arane minta ampun. Kemudian terus akhirnya kok menghilangkan keperawanan. Cirong lanang kok beda ketika dirasani. Lah iki ditakoni kalau iki bedanya itu bukan disebabkan kumpul, maka dianggap iki juga masih perawan. Karena yang dinamakan perawan allati lam tajul bakaratuha biwatin kunduang. Bi alam tajul aslan dengan gambaran hilang keperawannya itu tidak hilang sama sekali. Menunggu. Disebabkan jima atau wati. Kalau hilangnya bukan disebabkan wati, ya kayak tibu ataupun panas, maka tetap dikatakan perawan. Maka ngecek kakek lihat nih pun. Sedangkan wong wadon itu ya punten maksudnya wong. Wong wadon itu antara perawan dan tidak perawan kan wong lanang woro-woro. Woro-woro pacarannya karo si fulan bin fulan. Bertahun-tahun, 4 tahun, 5 tahun bareng kawin karo si Ahmad misalnya kawinnya karo Ahmad sih lebaran kok kene sih
Kok beda kayak kene ya? Lah padahal kan ya kita tidak tahu ada di jero ketutup. Buronku. Makanya bagaimana? Lah dari sekarang kudu pilih. Maka disambung mana ya? Kudu hati-hati. Kudu hati-hati. Wasayyib, laski pengertian sayyib. Wasayyib au sayyibin bukan kaya sing kudu ditakoni oleh wali atau wakil wali. Sing pertama ketika arep ngelangsungkan akad nikah sing ditakoni adalah hal ya bikrun au sayyibun. Hal ya bikrun au sayyibun. Perawan apa janda? Nunggu. Lah kemudian pengertian jadi apa? Wasayyibu utawi janda atau rangde. Ya utawi rangde sing arane rangde ki man iku wong jalat kang ilang apa bakaro tuha keperawane si man. Man iku wong jalat kang ilang apa bakaro tuha keperawanane si man hilange biwatin sebab kumpul. Biwatin sebab wati. Hilange sebab wati. Sawaun kana. Nah, sawaun iku pade kana ane iya si watiku bentuke watiku bentuke siji maneku anane halalan iku halal au haraman atau anane iku haram au wat asubhatin atau wati subhat au wat asubhatin atau wati subhat fa innahu mangka setune wati subhat la yusofu ora den sifati yawati subhat bil hilli kelawan halal wala bil hurmati lan ora kelawan haram. Bil hilli kelawan halal wala bil hurmati lan ora kelawan haram. Pengertian rangde ke jerene kitab ki ngomongaken sing arane janda adalah manjalat bakarotuha biwatin. Wong wadon sing ilang keperawanane disebabkan hubungan. Jadi sing disebut terang pun disebabkan hubungan. Lah hubungane sawaun kana halalan au haroman. Baik iku anane hubungane iku halal disebabkan nikah au haram atau hubungane ora disebabkan nikah apa zina. Mesti dikunku wong lanang wadon durung kawin kemudian berhubungan lah wis dianjingin ki maka bagaimana hukum wadone lah secara sepintas makaran durung kawin masa disebutnya perawan. Tapi kalau ning kita urung kawin kemudian wis dikepanjingan berarti posisinya menjadi janda. Makanya banyak wong lanang kawin jadi kita kadang urung kawin super wadone. Tapi apakah iku benar-benar masih perawan atau janda? Iku kalau pengertiannya, nah sekarang berapa persen kota Cilegon mengangkatkan tingkat SMA dan kuliah itu hilang keperawanan 80%. Bentuknya urung kawin durung, tapi hilang keperawanan disebabkan bukankah haroman perkara yang diharamkan. Makanya sih kudu teliti wong lanang pun. Kenapa satu kali dalam seumur hidup? Kalau ngedeleng bentuknya mah ya kabeh ge ditutup. Nunggu kabeh gak or kedeleng tapi ngedeleng tingkah lakunya. Nunggu mana-mana kalah kepengen werke batin ke bagus atau halo sing ditakon adanya wadone aja. Tanyakan kepada teman dekatnya. Kenapa? Karena teman dekat yang lebih tahu tentang dia. Artinya misalnya hubungan pasti kan ngomong di bature. Duh, primennya Lih ben, kitanya headis wis apa namanya telat. Seburu batur bakal jadi tuh. Ning calon bakal, ning waktu bakal isin. Kita wis telat di primen ke. Yos jar batur lah primen ya wis ngomong be karo lanang iki. Durko tanggung jawab takut takutku. Kan itu barang ngelanai orang gelem tanggung jawab. Kan apa dalile suka sama suka. Sirane pengen ya kita pengen. Tunggu. Lah sehingga bagaimana? Lawan bisa dihukum jalan nang orang gelem. Akhirnya ditinggal. Bagaimana? Akhirnya status wadon iku hilang wis. Maka oleh karo sira wong lanang oleh kaya kono rugi jadi gitu. Nunggu. Lah bagaimana? Maka harus delang-delang. Kudu diteliti, kudu dideleng. Caranya delenge ya sing ditakoni tetanggane parke. Batur-bature kon kepengen iki masih orisinil, masih grace apakah tidaknya?
Kula sih kan mau penting mah fisik. Lah fisik bisa didandani tapi perubahan itu nggak bisa didandani. Bahkan kok ketahuan, makanya nanti seterusnya. Makanya sing diarani saib ataupun rang iki pengertian dalam kitab adalah orang yang hilang keperawannya disebabkan wati atau disebabkan jima. Baik jimane iku anane halal ataupun jimane adalah haram. Maka digelati keperawanan, gelati wong wadon sing gadis perawan sing digati. Kenapa? Karena nyungkan lingkungannya sudah mengkerucut ataupun lingkungan sudah mengajak untuk selalu berjalan bersama. Wong wis arep kumpul bareng, nah wis kegandengan, wis begoncengan. Wih, wong setan pun demen je. Gon. Akhirnya metu mah iya sing kene bener izin wong tuane, berarti tekan kana membu. Tunggu. Tekan kana mah akhirnya latih tempat sing peteng. Wis nang lampune dipateni. Lampune kono pengen peteng maksudnya. Kono peteng gelati sampai nang tong sampah akhirnya mah. Karena ya bukan, karena sudah wis kanggo nempel. Makanya ini sira ya maksudnya tekon ngaji iki maksudnya iku genap mengati-ati ikhtiar. Ya paling pasti bagaimana? Fa in kana mangkalamun anak ieu wadon atau mar'ah atau mokan kajar bahasa kita jauh dibahasakan mah rujuke. Anane iku pikron perawan, jika adanya seorang perempuan iku perawan gadis Wain kanat mangkolamun anak yesiman iku pikron perawan jajah mangkowenang jajah mangkowenang wenang faedah yang Arab jajah mangkowenang lil abi kedua bapok wal jati lan ende kakek jadi bahasa kita mah wal jati lan ende kok sapu kakek fakot doang wenang bagi seorang bapak dan kakeknya wenang apa gitu dong faedah wenang duna ghairihi ma dudu saliyane bapak lan ende atau bahasane bapak lan kakek min sairil auliyai saking sekerine sakeh wali sairil auliyai saking sekerine sakeh wali wenang apa tajwijuha faile wenang tajwijuha apa ngawinakene wadon perawan tajwijuha apa ngawinakene biker atau wadon perawan. Kalau wong wadonnya masih gadis atau perawan, nanti yang boleh menikahkan hanya dua. Sabo siji bapak kandungnya, yang kedua adalah kakek. Berarti bapaknya bapak. Jadi bahasa teratur dikit. Apa? Bapaknya bapakku bahasa teratur dikit apa? Mamo. Wilor ke wit mah atuh wit mah. Kemarin dah. Abu ko bapakne bapak. Kakek mau gede. Iya kakekku bahasa teratur dikit apa? Mamo. Mama, iku sing ngawinaken bukan orang paham kakek mah dibahasakan teratur dikit bapak karena mamu doang fakot jadi kita hanya dua. Kalau bentuk wong wadone perawan. Gadis yang nikahkan hanya dua, yang wajib iku adalah sing wenang adalah satu bapak, yang kedua mamu. Tunggu. Jadi wong teratur dikit mamu, jadi wong Indonesia ini maka kakek. Iku sing wenang. Wenangnya ijbaron kelawan maksud, boleh dipaksa. Ijbaron kelawan maksud walau qabla bulugiha senajan sedurunge najan ing dalam sedurunge balege wadon perawan atau si gadis mau kan kah? Hane ning zaujah mau kan kah? Walau qabla bulugiha senajan ing dalam sedurunge balege wadon perawan. Boleh. Bapak dan mamu boleh menikahkan. Cara menikahkannya dengan memaksa boleh sebelum balik ke si wadon ulih. Tapi ulih disurutin kelawan sakeh syarat. Disurutin kelawan sakeh syarat. Jadi misalnya anu wadon masih gadis masih perawan, si bapak wong tua niki karo kakek ke atau mama niki ulih maksa kawin ngawinaken ulih. Boleh maksa ngawinakan pun tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Yang pertama kaunun zauji utawi anane calon laki kufwan kufan iku sekufu sederajat sepadan. Kufan iku sekufu atau sederajat. Muksiron yang kedua
tur mampu. Yang pertama harus sederajat, yang kedua harus mampu. Mampu bimahril misli, kelawan mahar misil, atau yang kita kenal bahasanya mas kawin. Enak. Bimahril misli kelawan mahar misil. Ya. Satu syaratnya ari anu bapu karo mamu arep ngawinaken cara maksud iki boleh, tapi syaratnya yang pertama harus anane sepupu sederajat. Yang kedua harus lanang iki calon iki harus mampu dengan ukuran mahar misil. Yang ketiga laisat bainahu wa bainaha adawatun la dohiratun wala batinatun. Laisat qur'anan bainahu, ini dalam antarane jawaz atau calon laki si lanang iki qur'anu wa bainaha lan ing dalam antarane calon rabi. Antara calon laki karo calon rabi niki lanang wadone qur'anu adawatun laisat qur'anane bainau iku tetap ing dalam antarane calon lanang wa bainahalan ing dalam antarane calon wadon qur'anane adawatun apo permusuhan tarfaul isma wa tansibul khabar. Adawatun apo permusuhan, la dohiratun permusuhane oro secara dohir, wala batinatun lan oro secara batin. Syarat yang ketiga boleh bapak dan ende ngawinakan si perawanti dengan cara maksud. Yang ketiga iki maksane kudu ora anane antara calon lanang karo wadon iki ada permusuhan. Maksudnya permusuhan kan maksudnya ada konflik. Konflik la dohiratun wala batinatun, yang mana tidak secara katon, maksudnya dikali dohir-dohirku adalah tidak diketahui, dalam arti konflik iku aja sampai diketahui oleh tetangga dan masyarakat halayak umum, wala batina dan orang diketahui. Contoh Rahmat arep kawin dikawinaken Rahmat lanang, Aisyah arep dikawinaken karo Rahmat. Bapaknya Aisyah maksud kon kawin karo Rahmat. Oke, enggak apa-apa. Tapi catatannya syaratnya antara Aisyah dan Rahmat itu tidak ada permusuhan. Orang ada konflik secara dohir itu maksudnya apa? Diketahui oleh masyarakat, layaknya masyarakat tetangga, dulur-dulure, tunggu. Atau secara batin yang tidak diketahui hanya Rahmat karena si Aisyah doang. Tunggu. Lah kalau nanti ada dikawinakan pas tapi dia ada. Ini contohnya dalam film Ikatan Cinta sing notabene al kawin karo Andi kan sebenarnya ada konflik. Permusuhan. Apa permusuhannya? Karena Al kepengen balas dendam terkait Andin ngebunuh Roy. Tunggu. Lah kalau seperti ini arinano bapak atau kakek kemudian menikahkan memaksa anak wadon nekarkin anak permusuhan, maka di ujung kok. Hukumnya bagaimana? Makanya itu yang ketiga. Yang keempat, walai salat qur'anan bainaha ikut ing dalam antarane wong wadon calon wadon ki pengantin wadon ki wa baina waliha lan ing dalam antarane waline wong wadon ada watun apa permusuhan dohiratun kang jelas kang ngedeng di bahasa Jawa. Yang keempat, calon perempuan karo calon mertua. Berarti wong tuane mau lanang. Antara si menantu karo mertua tidak adanya konflik. Syaratnya yang keempat. Kalau ada konflik bagaimana? Ya kon ning duri, buri ngono. Ya tak ulang, syarat bapak atau kakek atau mungkin oleh maksud anak wadone atau gadis maksud dikawinakan sedurung balik boleh asalkan memenuhi beberapa syarat. Yang pertama kudu sederajat sepupu. Yang kedua kudu mampu terkait mas kawin. Yang ketiga tidak adanya permusuhan antara calon si A si wong wadone karo sing lanange. Sing keempat tidak adanya permusuhan antara menantu calon menantu karo mertua. Sing keempat ngono.
Fa'in nakoso maka lamun kurang apa ahadu hadis surut salah suwijine ikilah sake syarat lam yasih mangko or sah apa an nikah. Kalau yang tadi disebutkan syaratnya iki tidak terpenuhi, maka dihukumi nikahnya tidak sah. Jadi kita lah berarti proses dalam film Ikatan Cinta ini kan ada bahwasanya permusuhan. Apa permusuhannya? Antara calon lanangnya si Al iki dua musuh dalam arti karena adil. Begitu juga orang tua lanangnya mertuane si A iku po. Kemudian orang seneng ning adil iki kalau nggak seneng aja dikawinaken. Bu. Berarti maksudnya pangkate wali iki orang ngawinaken anak gadis. Bun, anu wong kemudian di masyarakat ya karena masih gadis durung balik misalnya contoh iki arep ngawinaken maksa ngawinaken ki arep adone wis sira kawin karo si A aja. Dilihat tuh syaratnya si A itu memenuhi syarat enggak? Yang pertama dia kufu enggak? Yang kedua dia mampu enggak? Yang ketiga ada permasalahan apa tidak antara keduanya? Yang keempat dengan orang tuanya. Kalau keempat-empatnya ini terpenuhi maka boleh untuk memaksakan kawin. Tapi kalau tidak ada, maka oleh maksakan kawin. Kalau dipaksa, maka hukum kawinnya lam yasih an nikah. Orang dihukumi sah nikah. Udah dilengkap. Orang asal baik, iki wali tugasnya wali untuk seorang bapak atau mamu menunggu. Jadi orang asal. Ya kufu kun apa? Jadi kita kufu kun anu papat siji kudu seagama. Sing arane sekufu kun kudu seagama. Aja asal ngawinaken orang seagama dikawinaken baik. Aja kudu sekufu. Yang kedua harus adanya nasab. Nasabnya sama nak. Menunggu sekufu ke gara-gara iki mau kan ke Arab maksud. Kudu senasab. Artinya senasab pun hari kita mau kaya ya karo kaya mana. Kudu memaksane. Kemudian agama, nasab, pekerjaan. Iku ana sekufu duwe. Si keempat aib maksud iki calon pengantin lanange kudu ora duwe cacat, aib. Apa itu? Punten, aib siji duwe penyakit belang. Badannya pulang kabeh. Atau dia punya penyakit impoten. Apa impoten, Gun? Ngaceng. Orang ngaceng ya masih itu mah. Gun. Ada nih impoten. Kalau melanang impoten kemudian dinikahkan oleh karena aku orang mancing syarat kufu. Kono ada kepengen masuk antara bapak atau mak mungkin syaratnya kufu pun mancing dari 4 program tersebut. Satu kudu duwe nasab, kedua kudu yang kedua seagama, nasab, pekerjaan dan tidak memiliki aib. Kalau memiliki aib ya aju maksud bapak karena memiliki atau mak mungkin kon kawin anak wadone. Kun. Ari kepengen maksud kudu syaratnya konon. Ya, kalau kurang maka dipaksa iku ora asah. Kun. Mana ada di film adik dulu nih sah baik. Kun. Yang terjadi makanya kabeh nyontohin di film ya orang ngaji wis aja ari ning kene mah tapi iki ari bagi wali sing kepengen ngawinaken anak wadone sing durung nyampe balik. Kudu seperti itu. Ya. Fa inna qaso ahadun hadis surut lam yasiha an nikahu wa yajibu aidan ilahuna wallahu a'lam bissawab.